Sampai ada anak Vietnam yang kayak udah hampir mau nangis gitu di bus. Bos, pusing nih gitu. Saya izin sakit ya. Sama dia dibalas coba. Oh yaudah kamu apply cuti ya. Kalau COD gitu kan berantem dulu. Oh iya. Halo semuanya, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi guys, di video hari ini kita berdua mau ngobrolin tentang culture shock kita hidup di Korea. Jadi banyak banget dari kalian yang udah request, Kak ayo dong video lagi sama Kak Fatan. Buat yang belum tahu, jadi cowok ini namanya adalah Fatan, jadi suami aku. Tapi aku manggilnya tuh Kak Fatan. Itu juga banyak banget yang nanya, Kak kenapa kok udah nikah manggilnya masih Kak Fatan gitu. Soalnya dari dulu pas pacaran emang manggilnya tuh Kak Fatan gitu. Jadi pas udah nikah ya gimana ya udah enak aja gitu. Nah by the way hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang ya apa ya, kisah kita hidup di Korea itu sebenarnya kayak gimana sih. Banyak juga mungkin yang mungkin hanya melihat tuh kayak kita senang-senangnya aja update story. Terus banyak mungkin juga yang pengen tahu sebenarnya gimana sih hidup di Korea itu. Jadi ya hari ini mungkin kita sharing ya. Oke. Jadi guys, kita berdua ini sekarang memang tinggal di Korea. Nah kalau Kak Fatan sendiri itu udah lebih dulu. Udah lebih dulu 2016 ya. Udah lebih dulu ke Koreanya dibanding aku. Jadi mungkin asam manis kehidupannya itu udah lebih banyak. Nah kalau dari kamu yang pas dulu awal-awal ke Korea, apa sih kayak ada nggak sih yang bikin kamu tuh kayak kaget? Kok ternyata Korea tuh kayak gini sih gitu? Ada nggak? Dulu tuh awal-awal aku kan kesini buat kuliah kan. Nah emang tuh aku dari awal tuh nggak ada pikiran mau lanjut kuliah ke Korea. Jadi kayak preparation buat bahasa Koreanya sendiri tuh emang bener-bener nggak ada gitu. Oh iya benar. Jadi aku pas sampai sini pelongo gitu, nggak bisa bahasa Korea kan. Nyapa tulisan kotak-kotak gitu. Bahkan aku baca tuh masih belum lancar gitu kan, apalagi ngerti bahasanya. Iya benar. Iya benar. Jadi saat itu ya bener-bener aku tuh kayak buta gitu loh. Kayak buta aksara. Mana waktu itu juga temen-temen tuh nggak ada yang bener-bener jago bahasa Korea juga kan. Kayak ya mirip-mirip aja gitu sama aku gitu kan. Yang udah di sini juga. Iya guys, jadi emang kita berdua itu gimana ya? Kalau orang-orang kan biasanya tuh yang mau tinggal di Korea atau kuliah di Korea itu kan emang yang pecinta Korea banget betul. Kan. Jadi kayak dari Indonesia tuh udah yang siap-siap les lah bahasa segala macam. Kita tuh bukan tipe orang yang kayak Korea minded banget ya. Cuman setelah kita emang udah di sini kayak ngerasain ya budayanya, kita juga suka, baru akhirnya kita mau di Korea gitu. Jadi emang kita belajar tentang Koreanya itu justru sejak di Korea, pas udah di sini. Kebayang gak sih? Kayak itu gila banget sih. Dan susahnya lagi tuh orang-orang sini tuh jarang yang bisa bahasa Inggris. Oh iya, benar. Jadi mau ngomong bahasa Inggris juga susah. Jadi ya waktu itu ya udah bahasa tubuh. Bener banget. Tapi jangan takut gitu ya guys buat ke Korea. Kalau misalnya di tempat yang kayak turis itu sih bisa bahasa Inggris. Cuman kalau di daerah yang kayak buat tinggal, kerja setiap hari kayak ke pasar emang harus belajar dikit-dikit sih bahasa Korea ya, gitu. Sama aja sih kayak di Indonesia juga kan di pasar emangnya penjualnya bisa bahasa Inggris kan enggak juga gitu. Jadi kalau emang mau tinggal di Korea tuh harus prepare sih, soalnya jadi masalah juga sih kalau nggak bisa ngomong juga. Tapi akhirnya berapa lama akhirnya sampai kamu bisa keep up sampai sekarang keep up sih. Bahasa tubuh gitu. Enggak, maksudnya sampai bisa kayak ngomong, akhirnya bisa belajar sendiri apa? Itu belajar sendiri sih, paling nggak bisa baca gitu kan, terus bisa Google Translate, oh ini artinya begini gitu. Tapi untuk ngomong pun sebenarnya sampai sekarang tuh aku masih belajar. Masih belajar. Iya guys, soalnya gimana ya, untuk yang mau kuliah atau kerja di Korea itu nggak selalu mewajibkan bisa bahasa Korea gitu loh. Kalau kayak Kak Fatan kan beasiswa dari profesor, jadi emang profesornya nggak mewajibkan bisa bahasa Korea, kuliahnya pakai bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman, IT ya. IT. Makanya nggak dikasih juga ya. Ya nggak dikasih juga fasilitas buat kamu belajar bahasa Korea dulu gitu. Soalnya dengan itu emang motivasi sendiri aja. Ada juga teman aku yang emang pengen belajar bahasa Korea gitu dan sekarang dia udah lancar gitu kan, udah jago. Jadi emang karena nggak diwajibin dari kuliahnya, jadi aku malas nggak belajar bahasa Korea. Tapi kalau kayak aku yang emang dari biasanya tuh wajib kamu harus belajar bahasa Korea, jadi ya mau nggak mau belajar gitu. Ini sih orang-orang Korea itu nggak sabaran nggak sih? Menurut aku. Oh iya benar. Nggak sabaran.
ada sih yang sabar juga, ada yang baik, yang jangan menjudge ya guys. Jadi banyak Bukan yang nggak sabaran baik. sih, mereka Tapi- lebih pengen keburu-buru gitu. Iya ya. Buru-buru gitu. Buru-buru. nggak Sabar sih. Kayak kalau lagi ngantri mereka ya bener ngantri nunggu gitu. Oh, Kan sabar kan. iya. Cuman kalau kayak ngapa-ngapain tuh mereka selalu pengennya buru-buru. Iya benar, gitu. mereka itu sangat budaya pali-pali gitu loh. Jadi sangat apa-apa Mau tuh cepet kelar. mau serba cepet. Oh, yang aku maksud nggak sabaran di sini tuh ini loh, kayak naik bus. Gimana? Naik bus atau naik taksi, itu tuh si bapak supirnya itu, si ajusnya itu kayak galak-galak gitu loh. Aku sering banget dibentak-bentak. Kayak aku cuma nanya padahal ya, kesini nggak gitu. Terus dia kayak masuk gitu. Habis kenapa banget? Aku cuma nanya, kamu ke stasiun Hayang nggak? Terus dia kak gitu, kan kaget kan, kayak dibentak gitu. Dan ternyata aku liatin bukan ke aku doang, maksudnya bukan karena aku orang asing atau karena aku pakai Emang ke hijab, semuanya emang gitu. ke semua orang. Yang penting masuk dulu Sampai aja ada- gitu. iya, sampai ada- dalam. Sampai ada anak Vietnam yang kayak udah hampir mau nangis gitu di di bus. Kalau supir taksi juga aku kurang begitu suka sih, tapi pernah juga sih dapat supir yang apa Itu sih yang tergantung baik. orang juga sih. Ya, tapi kalau soal antri gitu, itu emang sabar sih. Sabar. Mereka Bener-bener ngikutin antrian, kayak mau masuk kereta, betul. masuk bus, bahkan mau masuk bus tuh adanya loh guys, kayak apa dinomorin jalurnya Nomorin. gitu. Dan mereka ngantri, Iya. nggak ada yang Nggak- numpuk iya. di depan gitu kan. Nggak ada yang kayak semut Iya. ngerubung gitu, nggak ada aja, semua tuh baris rapi gitu. Itu aku juga suka sih soal itu ya, kalau soal antrian. Terus apalagi ya yang paling beda banget Paling gitu, beda yang banget. kayak Oh ini yang sisi positif deh kalau aku ya. Terus pas aku baru datang ke sini tuh kayak mau beli apa-apa tuh serba simple gitu loh. Kayak dengan satu kartu tinggal gesek aja gitu loh. oh Iya. semua kayak terintegrasi, Terintegrasi gitu loh. gitu, canggih gitu. Canggih. Bahkan kayak di Indomaret gitu, Heeh. udah tinggal pakai kartu aja gitu bisa gitu. Bener. Tinggal nge-tap HP. Nge-tap HP doang bisa. Iya, berarti nih guys sekarang nih. Nah nih ya, ini HP kita nih. Itu kita mau bayar Indomaret, apa mau gitu. bayar taksi, Aja. naik kereta. Itu kayak HP-nya tuh tinggal kita tut Tut, udah. tut gitu. Jadi sangat cashless. Betul. di sini. Aku Gitu. kayak di sini tuh udah kapan terakhir aku megang uang Bener. Oh iya, jadi pas awal-awal tinggal di Korea tuh kayak berasa jadi orang kayak, paling "Wah, canggih banget." sedunia gitu. Nah, sampai tuh aku waktu pas liburan pulang ke Indonesia tuh aku kayak culture shock di Indonesianya. Biasanya kan pakai apa-apa bayar pakai kartu gini kan. Ini kan tiba-tiba ke Indomaret, aduh lupa bawa cash gitu kan. Oh iya, benar, Wah, gimana benar. harus ke ATM dulu ngambil cash gitu. Jadi aku culture shock di 2 negara kali. sendiri. Oh iya, itu juga pas Covid juga ini pas Corona juga berlaku tuh si sistemnya tuh Sistem. gimana ya? Korea ini semuanya tuh kayak serba tersistematis. Mungkin karena dia tuh bener-bener Apa ya? KTP-nya tuh sangat berfungsi sekali. Oh, Ya kan iya, apa-apa bener-bener. verifikasi pakai KTP, mau beli nomor pakai KTP. Iya. Dan fun fact-nya tuh orang Korea cuma boleh punya satu nomor. Iya benar. Ah. Iya. Jadi kalau di Korea itu guys, kita misalnya orang Koreanya itu harus wajib punya KTP sama nomor HP. Kalau kita kayak Weigugin orang asing, itu juga kita dikasih kayak semacam ID KTP card. gitu ya, kayak ID card itu Kitas kalau kalau kamu di sana punya ya, kalau kita punya kayak izin visa buat kerja, visa tinggal itu baru bisa dapat ya guys. Tapi kalau turis nggak ada. Terus nggak ada pakai paspor aja. Kayak paspor. Nah, jadi di kartu itu semua terintegrasi gitu loh. Kayak kita alamat di mana, nama di mana. Dan itu KTP-nya emang bener-bener serius, kayak nggak ada tuh ceritanya bisa bikin KTP, KTP di gitu. calo Betul, gitu. betul. Aku ngeliat di Indonesia dulu sih ya, nggak tahu kalau Dulu. sekarang bisa gitu kayak kita tuh bikin KTP palsu atau SIM palsu. Nah, itu nggak ada cerita gitu di Korea. Jadi misalnya kita melakukan kejahatan pun atau kita Gampang mendaftar nge-tracknya. apapun itu semua ke-track ya dari Betul. situ. Dan KTP itu juga terintegrasi sama nomor handphone. Betul. Jadi nomor HP di Korea itu nggak sembarangan guys, nggak kayak kita tuh bisa beli di abang-abang kayak sampai 5 nomor. Iya. Itu nggak bisa, karena pas kita beli nomor HP itu kita harus ngedaftarin alamat kita di mana, nomor di mana. Makanya Pokoknya terkoneksi dengan si KTP itu. iya, Heeh. jadi nomor HP itu sangat penting gitu loh di Penting, Korea. betul. Iya, jadi pas kayak corona pun ya yang kita misalnya mau ke Makan di restoran. makan restoran. Biasanya kita disuruh nge-scan QR code gitu kan. Iya benar. Nah itu si QR code itu isinya informasi-informasi yang Nama kita, nomor HP, alamat, ya gitu. gimana. Jadi semua ke-track gitu. Jadi kalau kita masuk ke restoran atau ke toko atau ke mall, kita tuh kayak harus nulis nomor HP kita gitu guys. Jadi bisa di track. Di-track. Jadi misalnya nih pas kita masuk
kafe lah hari ini gitu ya. Terus naruh HP, misalnya nih Toto pas malam harinya ada berita nih ternyata wah di kafe ini jam segini ada yang udah positif COVID. Nah itu langsung dilihat tuh orang-orang yang siapa aja orang-orang pengunjung langsung. Jadi semua yang mengunjungi si restoran itu di jam yang sama disuruh tes semuanya langsung. Bener, langsung di SMS. Iya. Bagi yang mendatang ke Blalabla harap langsung cek COVID. Makanya sih itu juga menurut aku yang bikin ngerem ya, kasusnya ngerem. Iya, bikin kasus COVID-nya tuh lebih cepat teratasi gitu. Betul. Enggak kayak di drama lah, maksudnya enggak semuanya itu seperti opa-opa drama yang ganteng. Tapi yang, ada sih yang ganteng. Cuman kalian bisa menyimpulkan lah ya, Mas semuanya seperti itu. Jadi apa sih kadang-kadang tuh ada yang misalnya ngeliat di drama atau kayak idol K-pop kan yang masuk naik yang tayang udah difilter seleksi, yang tayang di internet atau di TV yang ganteng gitu kan, yang tingginya 180-an, tapi pas datang ke sini yang gak gitu juga sih guys, kayak kita hidup biasa di Indonesia aja, ada juga yang apa ya, yang kurang tinggi ya biasa gitu. Ada juga yang nggak keker, itu juga ada gitu. Tapi emang kalau apa ya, kalau dari segi face mungkin nggak semua itu kayak di TV, tapi kalau dari fashion itu emang aku akuin itu beda banget. On average dia emang ngikutin fashion banget ya Korea. Aku salut sama fashion. Jadi cowoknya juga ya, mau cowok mau cewek, kayak terlepas dari apa bentuk fisiknya itu kayak gimana atau face-nya itu kayak gimana, tapi fashion mereka tuh rapi, bagus, apa ya, modern, kekinian gitu loh. Jadi misal kayak kita cuman lagi kayak di kereta gitu di jalan, itu senang aja gitu kan, ngeliat semua orang tuh cakep gitu loh. Jadi yang mungkin yang bikin mereka itu kelihatan, orang-orang Korea kelihatan ganteng, kelihatan cantik, itu kan banyak faktor ya salah satunya bersih sih mereka tuh. Salah satunya karena itu penampilan mereka tuh bagus, bajunya matching, nggak ada tuh yang nabrak. Aku nabrak. Gak berasa. Tapi aku merasa fashion kita membaik loh pas di sini. Oh iya benar-benar. Ya kan? Mereka Fatan. Pernah nggak aku taruh foto zaman dulunya? Sekarang pakai meja dirap. Iya, jadi kayak hampir nggak ada gitu ya, kayak yang pakai misalnya nih dalamnya tuh garis-garis, terus luarnya kotak-kotak, terus topinya loreng-loreng, itu kayak nggak ada gitu. Semuanya kayak sepadan. Jadi kalau memang kita ngeliat di jalan gitu, cakep-cakep gitu. Emang overallnya lebih bagus sih dibanding kita ya. Tapi sekarang juga di Indonesia aku lihat sudah mulai lebih bagus sih. Peduli dengan fashion. Iya, soalnya kayak apa ya, source-nya atau sumbernya tuh sekarang udah banyak ya. Banyak. Di IG juga udah banyak Korea. Lifestyle Korea juga. Iya. Emang enak sih guys kalau lagi di bis suka cuci mata gitu, kayak ada yang tinggi. Terus kadang-kadang bajunya bagus juga nih. Iya, kan? Beli di mana nih gitu. Iya. Terus kalau dari apa ya, tadi udah seputar lebih kayak daily. Kalau dari kerja gitu, kan jadi aku sekarang masih kuliah, tapi Kak Fatan tuh udah kerja ya di perusahaan Korea. Dulu pernah kan kerja di Indonesia? Pernah. Nah, ada nggak yang kayak beda gitu? Yang kayak, beda. beda ada nih yang aku kaget banget. Dulu kan kalau di Indonesia tuh aku kayak malas-malas dikit. Izin sakit ya gitu kan. Bos sakit bos gitu. Kayak udah izin sakit aja gitu, kasih surat dokter gitu kan. Terus ke dokter minta surat dokter gitu kan. Di Indonesia bisa kan? Kayak periksa aja gitu terus minta surat dokter, istirahat gitu. Cuman kalau di Korea waktu itu aku sempet pengen kayak gitu juga, agak pusing. Terus minta izin ke bos. Bos, pusing nih gitu. Saya izin sakit ya. Sama dia dibalas coba. Oh ya udah kamu apply cuti ya. Ya mendadak, nggak sakit. Udah aku gas aja ke kantor gitu. Jadinya orang suruh pakai cuti kan, ya udah aku di kantor tiduran gitu. Jadi di sini tuh kalau mau sakit pun cuti, apply cuti ya. Dihitungnya cuti. Iya, kalau di Indonesia kan kalau misalnya kayak kerja sakit itu nggak makan jatah cuti gitu kan maksudnya. Dia ya udah kamu sakit aja gitu, dimaafin lah gitu kan. Tapi kalau di Korea sakit makan jatah cuti. Jadi kalau cutinya habis nggak boleh sakit. Gimana kayak gitu? Nggak tahu deh, nggak ngerti. Tapi mungkin beda-beda juga ya di kantor. Tapi so far sih aku tanya temen aku pada kayak gitu. Jadi kalau dia sakit ya cuti gitu. Makanya jadi orang-orang sini tuh bener-bener sangat menjaga kesehatannya. Kalau kena COVID gimana? Langsung habis 14 hari. Kalau COVID beda cerita sih. Paling disuruh WFH kan. Oh iya ya benar.
Wow guys, keras kerja di Korea. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada kantor yang, mungkin di Korea ada kantor yang ngampunin kalau sakit, mungkin di Indonesia juga mungkin ada kantor yang kayak Korea. Yang makan cuti ada mungkin. Mungkin ada juga. Kalau kuliah sih, so far aku sih kemarin Masih emang bisa izin kayaknya kita sih. dikasih jatah buat kayak absen tuh 3 kali. Tapi kalau sakit pakai surat dokter itu kayaknya nggak dianggap deh. Jadi Aku juga dulu waktu kalau kuliah kuliah nggak sih gitu, wah keras. tinggal izin aja gitu. Prof, saya agak kurang enak badan gitu. Oh ya udah istirahat. Iya. Dan kebetulan tuh sih aku dapat profnya emang baik gitu. Kalau Hoki banget dia tuh selalu dapat. profnya nggak baik mungkin pakai cuti. Iya. Oh, tapi itu ada bagusnya juga sih ya. Maksudnya Iya, jadi karena apa tegas gitu. Tegas, jadi jadi- nggak ada yang asal. Nggak ada yang sakit, Pak. ya aku jadi Strong. terlatih gitu, terlatih. Nggak ada surat dokter palsu juga. Betul. Kayak macem, ya kan? Kayak dulu waktu aku kuliah apa ya, temenku tuh di Indonesia ada yang kayak beli surat sakit Iya gitu. kan, sering banget. Nggak tahu gitu. sekarang masih ada atau enggak. Tapi kalau di sini sih kayaknya nggak bisa sih. Nggak ada sih. Nggak ada Kalau sih. dokter sini nggak mau berurusan sama apa hukum kan, iya, ribet gitu. bener. Kalau misalkan ketahuan tuh ngeluarin hukum di surat sini ini, juga wah gitu iya. sih. Ya hukumnya bener-bener diterapin banget. Iya. Ya setahu kita sih ya guys. Kayak misalnya kayak ke imigrasi atau apa, emang kalau aturannya gini ya harus Harus gini gitu. gitu. Tapi nggak tahu juga sih kalau yang memang orang Korea yang lebih Tahu. seluk-beluknya nggak tahu Nah. juga. Tapi so far yang aku alami sih emang mereka tuh taat aturan Taat sih. aturan. Jadi tuh di Korea itu guys, kalau kita beli paket kayak kita mesen Shopee gitu lah ya istilahnya, itu tuh barangnya ditaruh di depan pintu rumah kita, Betul, diletakkan begitu saja. Kan kalau kita kan di Indonesia kayak abangnya pasti paket, misi paket gitu kan. Terus Sekarang malah ada yang sambil berantem dulu. apaan? Kalau COD gitu kan berantem dulu. Oh iya. Oh iya. Aku culture shock juga sih ini ngeliatnya. Aku melihat sekarang ada yang Kan lagi ini iya, kayaknya lagi kayak tren. apa bayar di tempat. Terus Yang bayar beli. barangnya nggak sesuai itu Iya. ya kan. Yang beli malah Kita nggak mau balikin. bayar, Nah. kan nggak bisa gitu ya. jadi Aduh, kemana-mana. oke. Ini kalau di Indonesia kan paketnya pasti kan ngasih ke orangnya gitu kan. At least kalau bukan orangnya ya orang rumah lah atau satpam atau tetangga, Betul. pokoknya harus ada yang ngambil gitu kan. Nah kalau di Korea itu semuanya tuh cuma digeletakin depan pintu gitu guys. Jadi misalnya aku beli makeup misalnya ya, terus nganter nih ke rumah aku nih paketnya, itu cuma ditaruh doang depan pintu, dan ya udah semua orang tetangga apartemen Bisa yang lihat. berlalu lalang yang ngelihat gitu. Jadi kalau aku lagi banyak belanja gitu, lagi Serakan tuh. ya itu emang banyak banget, sampai pernah ditegur juga ya kayak Iya. Kapan nih mau dimasukin? Apa yang ngalangin jalan soalnya? oh aku tahu pas ini paling parah itu pas kamu beli HP dulu Oh Samsung. bener, betul. Itu bener-bener Shock loh aku. itu aku masih mending. Dia HP-nya dimasukin ke kotak kardus coklat itu loh. Iya, Terus jadi nggak kelihatan. tag-nya kan, nggak tahu itu HP. Nah kemarin banget temen kantor aku, dia beli tab. Itu bener-bener, terus ditelepon kan sama abang tag-nya. Ini gimana gitu. Karena dia udah di kantor, dibilang udah taruh aja depan pintu gitu. Bener ditaruh dong, terus difotoin sama dia. Ya itu nggak ada kotak tag-nya. Langsung temen aku balik lah. Ngesel banget. Jadi kelihatan itu iPad gitu. Iya. Gila. Tapi emang so far aku belum pernah sih ngerasain yang namanya hilang Hilang. barang. Iya pasti depan. Paling nyasar sih aku pernah. Pernahnya nyasar, iya. Pernah nyasar. Karena Entahlah ya, miskom atau miskom. gimana, pernah nyasar. Tapi bisa langsung telepon ke yang ngirimin, terus dia Ngambil lagi. enggak sih ngasih tahu sih. Iya, tadi naruhnya di sini gitu. Oh, itu nyasar, bisa ambil ke sana. Iya. Itu guys, jadi memang ya overall sih orang-orangnya lebih jujur ya. Ya jujur lah, maksudnya kayak kalau emang bukan barang kita tuh kayak nggak yang nggak gritil, nggak gratis tuh loh, tangannya tuh kayak apa gitu tuh enggak gitu. Kayak aku juga di kampus kan kayak naruh skuter, naruh apa, ya taruh aja gitu. Terus kalau ini di kafe juga aku sering ngeliat orang-orang tuh naruh HP begitu taruh aja. gitu. Ih, sumpah itu shock banget sih, itu shock banget baru inget. Terus copet kalau kesini bisa Kayak- panen. Nggak tahu lah, Nggak tahu mungkin ya? ketahuan. Oh, mungkin. Kalau kayak CCTV di mana-mana soalnya. iya, jadi mana-mana. Terus pas aku nih kaget banget guys, aku inget nih sekarang. Pas aku kayak ke kafe gitu ya, kita kan bisa mesen kopi, terus kita duduk nyari tempat duduk gitu kan. Terus pas mau ngambil makanannya, itu tuh orang-orang kayak cuma naruh HP, tas ditaruh aja gitu di meja. Terus dia santai gitu kayak ngambil si kopinya. Ini tas punya siapa? Ini Iya, nggak pas ada. awal-awal sih aku Buka. shock. Shock. Cuman sekarang kita malah kayak gitu oh iya. juga. aku kayak gitu juga. Kadang-kadang sih kalau lagi ribet gitu.
Ya mungkin itu dulu sih guys buat hari ini yang kita lagi kepikiran. Mungkin kalau nanti responnya bagus kalian sama video ini kan bisa komen ya, kalian suka nggak tipe video kayak gini ngobrol-ngobrol. Kalau suka mungkin nanti gitu ya. ya bisa request juga kita bikin video tentang apa gitu. Nanti mungkin kita akan bikin lagi entah sesi 2 atau ngobrolin yang lain. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa terus dukung channel aku biar gak Kartika, karena subscribe dari kalian tuh yang bikin aku masih semangat terus guys buat bikin video-video seru kayak gini. Makasih juga yang udah nemenin ngobrol hari ini. Sama Mbak. Mbak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.